Mas, coba ke sini Mas. Kayaknya sepertinya ada rumah ini Mas. Ini di tengah hutan. Dan ini di tengah hutan. Iya. Betul. Rumah terpencil ini, Mas. Ya, rumah di tengah hutan dan sendirian ini Mas. Coba kita mendekat, Mas. Oke. Ya. Kita coba samperin ya. Kita mencari tahu barangkali ada ini ya. Nah, sepertinya Mas, ini sudah tidak berpenghuni Mas. Itu ada orang Mas. Duh, ada warga. Coba kita tanya ya. Oke. Kang, ngapunten. Nggih. Ini rumahnya siapa, Pak? Ini rumahnya orang sesepuh ini, nama Pak Karto Wage. Pak Karto Wage. Wage. Iya. Oke. Ya, hidup sendirian di sini ya, karena duda ya, istrinya sudah meninggal. Duda dan sudah meninggal. Ya, itu Oh, berarti sudah Pak Karto Wage itu sudah almarhum. Almarhum. Oh, begitu. Berarti ini sudah ditinggalkan. Tidak ditinggal. Untuk sanak turunnya begitu, Pak. Ya, anak turunnya juga ada, cuma sudah punya rumah sendiri sih, gitu. Jauh ya? Jauh. Dari perkampungan ya ini. Jauh. Oke. Jauh. Ini kan di tengah hutan ya. Iya. Berarti di masa hidupnya Pak Karto Wage itu memang sendirian di rumah ini di tengah hutan sini, Pak ya. Iya, memang orangnya suka menyendiri kayak seperti itu. Pak, barangkali bisa eksplor ke dalam Ya, rumah situ, Pak. Iya. Mohon izin ya, Pak ya. Dan sepertinya ini sudah itu, Mas, ada tanaman-tanaman liar yang merambat begitu. Mungkin Lama, sudah bertahun-tahun. oh, sudah bertahun-tahun ini rumah ditinggalkan, Pak ya. Ya Mas, biar niku bawa dewe nek apa isu kata matahari iki. Mesti apa bersilo nang kene watu iki Mas. Ya contoh. Nah, ini Mas. Ada masanya ini. Ada masanya, ada matahari. Oh, jadi kebiasaan Mbah Wage Setiap pagi. setiap harinya itu setiap pagi begitu bersilah di Jam berapa itu? atas batu besar ini, Pak Rus. Menghadap ke matahari. Oh, terapi ya mungkin ya. Terapi atau mungkin ada Meditasi atau apa? Ada ilmu apa itu. Ya terus menghadap matahari terus sampai. Ya karena sudah lama nggak dihuni ya. Ini tanah-tanahnya udah merambat ya sampai ya ini dinding-dinding rumah ya. Dinding rumah ini dan rupanya ya itu sudah banyak yang mati ya saya. Karena memang tidak terurus begitu, Pak Rus ya. Nggak turun, nggak ada yang- Ya sekitar berapa tahun dah kalau dari sekarang, Pak Rus? sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun nih ya. Rumah ini sudah tidak terurus begitu, Pak Rus ya. Dan kita masuk, Pak Rus. Ya, ya. Ini dari kayu mahoni ya, Pak Rus ya. Bolong. Loh, bolong Bolong. Tanpa dinding. tambah dinding, Pak Rus. Nggak ada dinding. Tapi ya. Duh, tambah dinding. Ini memang dulunya memang itu mungkin, Pak Rus. Apa dari itu bambu itu gedek lek ngarani. Dari kayu. Oh, dari kayu. Terus kemana, Pak Rus, dindingnya, Pak Rus? Ya diambil orang lah, diambil orang yang butuh itu biar nggak tertutup itu. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Kalau memang tertutup kan biasanya dihuni malah Ya. hewan-hewan liar, Pak Rus ya, Iya. malahan ya, Pak Rus ya. Oke. Jadi ini gak ada dindingnya rumahnya karena sudah ya itu tadi mungkin dimanfaatkan oleh anaknya dibawa begitu atau orang sekitar sini, Pak Rus ya. Tetangga Ya, itu yang butuh. alasannya kalau tertutup malah lebih berbahaya, Pak Rus ya. Bahaya untuk orang-orang yang mungkin kesini berbuat yang tidak jelas gitu kan. Iya kan, ini juga hutan, Pak Rus. Banyak hewan-hewan liar juga. liar juga. Babi di sini masih ada, Pak Rus. Ada banyak. Oh, banyak yo. Babi. Terus Tapi kayak kera, kayak banyak. banyak ya, Pak Rus. Mungkin Ya? ada harimau pun juga ada. Ini di lokasi desa apa, Pak? Tepatnya Ini ini. bisa kembali di Sembentreng. Bentreng. Iya, Oke. Oh, di Kecamatan Gondang, Pak ya. iya Kecamatan Gondang. Dan di masa hidupnya sepertinya ada benda-benda yang digunakan oleh Zaman dulu ya. Pak Karto Wage itu ya. Ada ini rekan-rekan apa tip ini ya? Ini apa? Tip kuno ya. Kaset ya, kaset tip pita. pita itu ya. Oke. Ini dan penerangnya ini presenter ya. Dengan senter. baterai besar itu, Pak ya. Iya, ya. Dan sepertinya punya sepeda. Sepeda ontel. Bukan sebenarnya nggak punya sepeda, cuman ini untuk apa? Menangkut kayak tikus ini gitu loh. Oh, Nah, jadi kan bunyi keliling-keliling untuk gitu. nakut-nakutin Nah, tikus. iya, seperti itu. Di masa hidupnya tidak punya sepeda, cuman Nah, ini ya tip ini tipnya. Komponennya tip tadi. Jadi waktu kan juga nanam padi orangnya ya, nanam padi. Oh, ani-ani ya, Pak ya. Ani-ani. oh, juga. yang itu, Pak ya. ya. Buat ngambil padinya itu, Pak ya. Ini ya. Oh, gitu. Ani-ani
ringan. Dan Ya, ini ada arloji juga. arloji, jam tangan. Berarti ini jam tangan kuno Pak sudah Pak. Iya. Ini kuno Mas. Ini Jam tangan kuno Mas. lawas Ini andaikan direstorasi begitu oleh anak turunnya itu mahal loh Mas. Iya. Antik kan? Antik ya, Sudah antik. berat nih. Kalau sekarang kan ringan, ini berat. Dan sudah gak dijaga Pak ini Pak. Nggak ada yang Sudah jaga. dibiarkan begitu Dibiarkan. saja begitu Pak. Rumah ini Pak. Ini Dibiarkan. juga ada lagi ini. Merek apa itu Pak? Mereknya wah nggak sih. Seiko Pak ya. Seiko. Seiko 5. Seiko 5. Wih, mahal itu Iya, sebetulnya. Koleksi Tapi jam ini tangan. menjadi historis ya. Peninggalan dari Mbah Kartowage. Kartowage. Oke. Itu ada gergajinya juga. Mungkin di masa hidupnya Pak Kartowage itu juga Ya, pandai. Ya baik, ini rumahnya yang dulu itu kayak gerobak gitu loh ya. Kayak gerobak, tertutup ya, tertutup ini papan semua. Jadi tidurnya di dalamnya. Di dalam Nah, kayak lemari gitu loh. kotak gitu ya. Kotak. Oh, gitu. Tidurnya seperti ini. Kita doakan ya Pak Kartowage itu Allahumma ghfir lahu. Semoga amal ibadahnya diterima, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terus Baik. kira-kira harus apa? Meninggalnya itu di usia berapa? Meninggalnya kira-kira di usia di antara 90 lebih lah. 90 hampir 100 ya, Ya, hampir hampir 100 tahun. 100 tahun. Berarti udah tua ya. Sudah tua. Punya anak berapa Pak Kartowage? Kartowage itu punya anak 3, tapi yang Sudah berkeluarga semua Pak. yang ada di Surabaya, ada di Blitar. Dan semuanya sudah berumah-rumah sendiri begitu ya. Sendirinya. Ada kala-kala tertentu mungkin ke sini Pak Rus ya. Ini ya kalau makamnya gitu setahun sekali kadang gitu. Dimakamkan di pemakaman umum ya, desa ya. Pemakaman. Iya. Pak Kartowage itu di masa hidupnya Pak Rus mungkin ada sesuatu yang mungkin pengalaman Pak Rus berjumpa dengan beliau begitu, ada kelebihan di sisi lain mungkin Pak Rus? Ya untuk kelebihan itu ya biasanya ditanya ya sama orang-orang desa ini ya untuk apa kayak spiritual gitu ya. Oh, untuk hitungan hari gitu Hitungan ya. hari. Hari-hari baik. Ya, ketika orang mau punya hajatan itu tanya ke Mbah Wage ini. Mbah Wage. Hitungan hari. Namanya unik ya. Ya kan? Kartowage. Nama Jawa, nama Wage. Jawa. Kartowage. Kartowage. Nama Nama- harian pasaran Jawa ya. Pasaran Jawa. Dan sepertinya itu nama Jawa banget gitu Mas ya. Nama kuno. nama Oke, kuno. oke. Ya Pak Rus, ada nggak maksudnya dari warga setempat begitu atau ingin membiarkan rumah ini seperti ini atau dibongkar atau gimana Pak Rus? Nah sementara ini dari pihak keluarga belum ada apa yang minat untuk apa untuk membongkar atau ya mungkin warga sini nggak bakalan ada yang bongkar juga. Dan ini Dibiarkan. tanah yang berdiri rumah ini tanah punya Mbah Wage sendiri atau punya perhutani? punya Mbah Wage sendiri. Oh, jadi ini Sebenarnya lahannya luas, tapi dibiarkan gitu loh. Berarti Mbah Wage itu termasuk orang kaya Nah, dengan tanahnya yang luas. iya. Yang dulu itu yang ya apa bercocok tanam itu bisa bertanam padi gitu ya sekitar ini. cuma dengan kekayaan tanah yang sedemikian banyak, tapi lebih memilih hidup dan tinggal di tengah Di hutan. tengah hutan Itu suatu begitu. kelebihan dari Mbah Wage tersebut. Mungkin dari leluhurnya dulu punya wasiat seperti itu atau ilmunya yang dipegang itu ya. Ya mungkin dari orang tuanya lah atau Dari bapaknya dari ya. gurunya Nah, gitu ya. gurunya, bisa seperti itu. Ya Pak Rus, Mbah Wage itu dalam kesehariannya itu memang hidup sendiri begitu Pak Rus. Ya Ya? hidup sendiri. Nggak Berarti mau bertanya nggak mau. Ya, tapi punya istri kan karena punya keturunan ya kan? punya. Meninggal tahun berapa itu ya? 85 atau 86 meninggal. Terus di waktu sudah ditinggalkan oleh Mbah yang maksud saya istri dari Mbah Wage tadi di masa kesehariannya memasak sendiri begitu Iya. Pak Rus ya. Ambil airnya di mana Pak Rus? Kan Kalau- saat ini kan nggak ada iya, sumber mata air kan di sini. sana kan ada sumber pakem ya. Mm-mm. Waktu itu masih sumber pakem jauh Di bawah sampai- sana ya? Iya. Bawa jerigen gitu satu gitu untuk perhari-harinya ya, mandi langsung bawa air untuk masak untuk minum. Lumayan ya. Ya, lumayan jauh Lokasi Mas. Sungainya ya. Itu Iya. dipikul Pak Rus. Ya di bawah gini
Oh, dibawa Pakai sama jerigen. ember begitu ya. Jerigen, gitu. Ya untuk masak dan minum saja. Kalau mandinya ke sumber pakem itu. Ini terus penerangannya pakai apa ini? Ini Iya. kan jauh Kublek, dari lampu ada. Dulu ada ini. Nah, Oh, di udah sini. Enggak ada. Oh, ini Lampu kayak lampu gantung gitu loh. kayak ini ada tutup. Oh, ini atau Barus. lampu, Barus. Ini baru ya. Nah, ini. Pakai lampu stongking. Nah, ini. Pertama, Petromak. Petromak, ya, Petromak. 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 Dulu ada dan lampu tempel yang apa itu? Kublek. Kublek itu ada Juga ya untuk penerangan sehari-hari Lampu di sini. oble yang pakai itu minyak tanah itu Pak Rus ya. Cuman sekarang mungkin sudah hilang atau tercecer kemana ya. Terus makasih Ini ya, adalah makasih, sedikit Rumah informasi Mbak dari rumah terpencil ini yang Dan penghuninya bernama Mbak Waki. Anehnya ya, bawah itu tua, tapi harus pakai ini, Apa itu? Maksudnya gimana Pak Rus? pakai bedak per hari-harinya. Mbak Waki Ya, itu kan laki-laki. laki-laki, tapi harus pakai bedak per hari-hari. Oh, jadi Pak Rus ini adalah saksi mata Iya. di masa Tahu, hidupnya ya, Mbah tahu, Waki. tahu. Kesehariannya tahu gitu. Tahu, Aneh ya. karena lahan dia itu kan berdekatan sama lahan saya. gitu. Mm-mm. Jadi setiap hari pakai bedak Pak. Iya, pakai bedak. Tapi Pak Rus gak pernah bertanya gitu iseng-iseng ke Mbah Waki, kenapa kok pakai bedak Mbah gitu. Itu katanya itu ya apa dulu itu dari mbahnya itu harus entah nggak Ada. katanya adat kayak apa itulah Semacam Ya. apa namanya ya? Mungkin amanah ya amanah dari leluhurnya. Amanah atau amalan. Amalan tertentu begitu ya. Dengan syarat harus memakai bedak Oke. sehari-hari. Mungkin Pakai untuk awet bedak muda ya. atau apa gitu ya. Dan meninggal di umur 90 Sekitar lebih, hampir 100 tahun. hampir 100. Berarti Mbah Waki juga kategori panjang umur Mas pada masanya ya. Iya. Karena Di orang sekarang kan. jadi orang kuno itu memang seperti itu. Panjang umur begitu. Hampir lah rata-rata kalau orang kuno itu 90 ke atas ya baru meninggal begitu. Ya tadi di sisi lain mungkin karena dari sisi makanan yang tidak mengkonsumsi banyak kimia gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan micin ya jare. Dan mungkin sehari-hari Mbak Waki paling mengkonsumsi sayur-sayuran Nah, gitu iya, ya. ya petani, emang petani hasil dari sini untuk dimakan dari lahan sini untuk padi, padi koko itu loh. Ya, padi koko itu terus mana ya apa ada singkong, ada bote. ada Terus macam-macam. kalau di masa panen begitu Pak Rus ya, dengan panen hasil panen yang melimpah begitu dijual begitukah oleh Mbah Waki? sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari begitu Pak Rus ya. Dan di samping itu hasil untuk ingin punya uang kadang ya jual kayunya. Mandiri banget yo. Nah, Tidak mau Mandiri. merepotkan. Tidak nggak mau nggak merepotkan nggak mau. anak. Benar sama anaknya diajak, cuman dia nggak mau. Iya, dari Nggak mau anaknya merepotkan anak. Oh pernah ya, jadi keluarganya atau anaknya itu mengajak Mbak Waki Mengajak untuk Mbak Waki untuk turun, pindah. iya, turun tinggal di kampung. turun gitu ya. gunung berarti Mas. Ini kan Gunung. posisinya di Nggak gunung mau, ya Pak Rus ya. Nggak mau. Gak mau. Itu tadi perlu apa namanya? Kita garis bawahi bahwa orang dahulu itu memang Nggak mau merepotkan anak. tidak mau merepotkan anak ya Pak Rus ya. Yang tentunya patut kita tiru begitu loh. Artinya kita sebagai calon ataupun yang sudah berkeluarga, kita harus memberikan suatu bekal yang benar-benar matang kepada anak kita begitu ya Pak Rus ya. Supaya ya itu tadi anak nantinya bisa mandiri, tidak merepotkan orang tua begitu ya Pak Rus ya.